Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan materi tentang pendekatan psikoanalitik. Psikoanalitik adalah sebuah model pengembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Pencipta pendekatan psikodinamika terhadap psikologi yang memberikan pandangan baru kepada psikologi dan menemukan cakrawala baru adalah Sigmund Freud. Sumbangan-sumbangan utama yang bersejarah dari teori dan praktek psikoanalitik mencakup 1. Kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami. 2. Tingkah laku diketahui seiring ditentukan oleh faktor-faktor tak sadar. 3. Perkembangan pada masa dini kanak-kanak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepribadian di masa dewasa. 4. Teori psikoanalitik menyediakan kerangka kerja yang berharga untuk memahami cara-cara yang digunakan oleh individu dalam mengatasi kecemasan. 5. Pendekatan psikoanalitik telah memberikan cara-cara mencari keterangan dari ketidaksadaran, mekanisme pertahanan ego. Yang pertama penyangkalan, yang kedua proyeksi, yang ketiga fiksasi, dan yang keempat regresi, yang kelima rasionalisasi, yang keenam sublimasi, yang ketujuh displacement, yang kedelapan represi. Struktur kepribadian manusia. Yang pertama, id. Id adalah sistem kepribadian yang orisinil. Kepribadian setiap orang hanya terdiri dari id. Id merupakan tempat bersemayam naluri-naluri. Id bersifat tidak logis, amoral, dan didorong oleh kepentingan. Id tidak pernah matang dan selalu menjadi anak manja dari kepribadian tidak berpikir dan hanya menginginkan bertindak. Id bersifat tidak sadar. Yang kedua, ego. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Ego mengendalikan kesadaran dan melaksanakan sensor. Ego adalah tempat bersemayam inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls-impuls buta dari id. Yang ketiga, superego. Superego adalah cabang moral atau hukum kepribadian. Superego adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik buruk, benar salah. Superego mempresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal-ideal masyarakat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Superego berfungsi menghambat impuls-impuls. Tujuan terapi psikoanalitik adalah membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari dalam diri klien. Fungsi dan peran terapis. Fungsi terapis adalah membangun suatu iklim terapeutik yang menunjang pertumbuhan klien. Peran terapis client-centered berakar pada cara-cara, keberadaannya, dan sikap-sikapnya. Pandangan Freud tentang sifat manusia pada dasarnya pesimistik, deterministik, dan reduksionistik. Manusia dipandang sebagai sistem-sistem energi, kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan bagian terkecil dari keseluruhan jiwa. Freud juga percaya bahwa kesadaran
besar fungsi psikonologis terletak di luar kawasan kesadaran. Ketidaksadaran tidak bisa dipelajari secara langsung. Ia dipelajari dari tingkah laku. Kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk membuat sesuatu. Fungsinya adalah memperingatkan bahwa adanya ancaman bahaya. 5 teknik dasar terapi psikoanalitik. 1. Asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau yang dikenal dengan sebutan katarsis. Yang kedua, penafsiran. Penafsiran adalah prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Yang ketiga, analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman dan beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Yang keempat, analisis dan penafsiran resistensi sebagai konsep yang fundamental dalam praktek terapi psikoanalitik, sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. 5. Analisis dan penafsiran transferensi merupakan inti dari psikoanalitik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.